Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Pada video sebelumnya, kita telah membahas mengenai sejarah dan juga perkembangan paham liberalisme di Indonesia. Dari awal kemunculannya hingga bagaimana paham ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di negara kita. Dan pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan menggali lebih dalam tentang bagaimana sih paham liberalisme ini diterapkan dalam kebijakan ekonomi pada era Orde Baru dan apa dampaknya terhadap masyarakat. Kita akan melihat bagaimana paham ini mengarahkan kita kepada kebijakan-kebijakan pemerintah dan apa konsekuensinya bagi ketimpangan sosial di Indonesia. Untuk bisa mengetahui lebih lanjut, mari simak video berikut ini. Orde Baru dimulai pada tahun 1966 di bawah kepemimpinan Bapak Soeharto. Indonesia saat itu menghadapi banyak sekali masalah ekonomi akibat kekacauan politik yang ditinggalkan oleh pemerintahan Presiden Soekarno. Harga kebutuhan pokok melonjak, inflasi tinggi, dan pendapatan per kapita yang sangat rendah. Di awal masa Orde Baru, Presiden Soeharto fokus pada pemulihan ekonomi. Langkah pertama yang beliau ambil ialah mengembalikan Indonesia ke perekonomian global dengan bergabung kembali dengan Bank Dunia, IMF, dan juga PBB. Ini membuka aliran bantuan keuangan dari luar negeri. Selain itu, politik konfrontasi dengan Malaysia juga dihentikan. Presiden Soeharto juga mengatasi hiperinflasi dengan melarang adanya pencetakan uang dan hutang domestik. Ini membantu menstabilkan harga. Selanjutnya, ada kebijakan deregulasi pasar yang melibatkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan juga Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri. Kebijakan ini menarik investor asing dan juga memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Masuk kepada periode 1974 sampai dengan 1982, Indonesia mendapat keuntungan dari kenaikan harga minyak global. Pendapatan dari minyak dan gas memungkinkan pemerintah dapat berinvestasi besar-besaran dalam infrastruktur. Program Rencana Pembangunan 5 tahun atau yang sering kita kenal Repelita juga diluncurkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan sosial. Pemerintah juga mulai lebih terlibat dalam mengontrol ekonomi, termasuk distribusi sumber daya dan harga barang. Namun, meskipun pertumbuhan ekonomi pesat, dampaknya pada ketimpangan sosial mulai terlihat. Periode berikutnya yaitu pada tahun 1983 sampai dengan 1996. Fokus pada deregulasi dan peningkatan daya saing, pemerintah menyederhanakan peraturan perdagangan, mengurangi tarif impor, dan juga memotong birokrasi. Ini menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan mendorong pertumbuhan industri serta ekspor. Namun, di balik pertumbuhan pesat ini, ada masalah besar. Penerapan ekonomi liberal seringkali terjadi yang mana memperburuk ketimpangan sosial. Kebijakan pasar bebas dan privatisasi cenderung menguntungkan perusahaan besar dan individu kaya, sementara kelompok masyarakat miskin sering terabaikan. Pemerintah Orde Baru memang mendapat julukan sebagai pertumbuhan ekonomi yang pesat, namun tidak lupa pula dikenal sebagai masa praktik nepotisme, korupsi, dan pembatasan hak asasi manusia. Pada era ini juga, deregulasi sektor pasar menyebabkan krisis keuangan yang semakin parah, yang mana ini menambah kesenjangan antara si kaya dan juga si miskin. Jadi, meskipun ekonomi tumbuh pesat pada era Orde Baru, manfaatnya tidak merata. Ini menegaskan pentingnya untuk bisa menyeimbangkan antara kebijakan pasar dengan program sosial untuk dapat memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diselenggarakan di sebuah negara tersebut benar-benar bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakatnya.
mungkin cukup sekian pembahasan kita hari ini tentang bagaimana penerapan sistem ekonomi liberal pada era Orde Baru dan dampaknya bagi ketimpangan sosial di masyarakat. So, see you in the next video. Bye-bye!